Baik, sebelumnya selamat pagi, nama saya Hidayat Nama Budaya. Perkenalkan, nama saya Indrayana. Saya berasal dari Lombok. Sekarang saya menempuh pendidikan perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarakita, tepatnya di Bandar Lampung. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai karuna. Ini materi yang sudah familiar sekali teman-teman. Ini sudah tidak asing lagi kita dengar di telinga kita masing-masing. Soalnya ini sudah banyak sekali yang menyampaikan mengenai karuna. Tapi saya akan membahas sedikit mengenai karuna ini. Karuna sendiri memiliki arti yaitu belas kasihan. Jadi ketika kita melihat orang lain menderita, maka di situ akan timbul yang namanya tindakan. Kita akan menolong teman kita yang menderita. Namun benarkah karuna merupakan sifat? Jadi kalau menurut saya karuna ini merupakan sifat. Karena jika kita melihat teman kita atau sahabat kita menderita, tentu akan timbul yang namanya tindakan atau perbuatan kita menolong teman kita yang menderita. Setelah kita melakukan tindakan atau perbuatan terhadap teman kita, maka ini akan menjadi kebiasaan. Setelah kita melihat teman kita menderita maupun kerabat kita menderita, kita akan mengulang, kita akan membantu jika kita sudah menerapkan sifat karuna ini. Maka untuk itu terapkanlah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita itu sebagai manusia sosial tentu memerlukan bantuan dari teman kita. Kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi jika kita lihat apa sih pengaruhnya? Ini tentu sangat besar sekali pengaruhnya teman-teman. Karena setelah kita melakukan perbuatan atau membantu teman kita, ini besar pengaruhnya. Karena ini akan berdampak pada kita. Jika kita membantu dengan ikhlas, tulus, maka kita akan mendapatkan karma. Karma atau pahala kalau dalam agama Buddha. Jadi setelah kita membahas mengenai sifat atau benarkah karena merupakan sifat dan bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian jika kita lihat karuna ini memiliki keuntungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita membantu teman kita, kita akan mendapatkan pujian dari orang lain. Setelah orang lain memuji kita, kita tentu akan berbahagia. Tetapi jika kita dipuji, kita jangan sombong. Karena kenapa? Kita menolong ini hanya buat kebajikan saja. Jangan terlalu berlebih. Kemudian tentu setelah kita melakukan perbuatan akan ada yang namanya nasihat. Nasihat, setelah kita mendengarkan nasihat, kita akan tenang. Oh ya, kamu sudah membantu teman kamu dengan cara yang benar, tanpa menimbulkan masalah atau kesalahan bagi teman kita tersebut. Kemudian jika kita lihat dari hal yang merugikan, ini ada dua. Yang pertama yaitu mencela. Jika kita mencela, tentu orang lain akan merasa tersakiti tanpa kita sadari dengan tindakan atau perbuatan kita, pikiran kita. Kita tidak sadar kita menyakiti hati orang lain. Kemudian jika marah, tentu kalau sudah marah ini berkaitan dengan sikap. Tentu kalau sudah marah pasti orangnya kasar. Kemudian jika kita melihat karuna ini dari hal yang mempengaruhi, ini tentu nilainya adalah baik dan buruk. Jika kita melakukan perbuatan baik, tentu baik pula yang akan kita dapatkan. Ini berkaitan dengan karma. Kita yang melakukan
perbuatan tersebut, maka kita akan mendapatkan hasil. Sama seperti contoh, jika kita menanam jagung, maka jagung pula yang akan kita panen. Jika kita sudah melakukan hal tersebut, tentu kita dikatakan berhasil karena kita sudah melakukannya. Kemudian jika kita lihat dari hal yang buruk, tentu akan hancur. Jika kita tidak berhasil, maka ini akan hancur. Ini akan menjadi penderitaan dalam diri kita. Karena kenapa? Kita tidak bisa melakukan apa yang kita ingin lakukan. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya mengajak teman-teman untuk menimbulkan sifat ini, menerapkan sifat karuna atau belas kasihan. Ketika kita melihat teman kita menderita, mari kita tolong, mari kita bantu. Karena kenapa? Kita juga suatu saat akan membutuhkan bantuan dari teman kita. Baik, di sini di penutup saya mendapat kutipan. Saya ambil dari Dhammapada 68. Bila suatu perbuatan setelah selesai dilakukan oleh seseorang tidak membuat seseorang menyesal, maka perbuatan itu adalah baik. Orang itu akan menerima buah perbuatannya dengan hati yang gembira dan senang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesediaan teman-teman. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan, dan jika ada tindakan saya yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Dibaya. Namo